Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Diasnetalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat... Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi UT listeners dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di jam 10 sampai dengan jam 11 siang ini kita akan ada tutorial online UT Radio. Dan tema yang akan dibahas hari ini adalah Teaching Across Age Levels. Nah, kira-kira ini apa? Kemudian seperti apa juga ya pengajarannya dan usia-usia berapa saja mungkin seperti itu gambarannya. Nanti yang akan membahas hari ini adalah Ibu Dewi Wardah Mazidatur Rohmah SPD MPD dari Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas FKIP. Nah, untuk Anda nih para mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris, mudah-mudahan saat ini sudah standby ya untuk mendengarkan apa itu Teaching Across Age Levels yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Saat ini kami sudah tersambung dengan Ibu Dewi karena memang siarannya jarak jauh ya Bu ya. Social distancing, physical distancing juga, dan hari ini tutorial online-nya harus jarak jauh. Saya dari Pondok Cabe, Ibu Dewi dari Surabaya ya Bu? Surabaya. Oke. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik, Mbak Eka. Sehat ya? Sehat. Ini meskipun pandemi tapi tetap harus semangat ngasih pencerahan kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka ya Bu ya? Iya, pasti. Oke, baik Ibu Dewi, hari ini yang akan kita bahas adalah Teaching Across Age Levels. Betul. Boleh kasih bocorannya dulu sedikit Ibu, seperti apa sih kira-kira materinya? Iya, saya boleh nampilkan PPT-nya ini? Oh, silakan. Oke. Mungkin bukan yang ini ya, sebentar. Baik, nah kita masih menunggu ya. Siap. Bisa terlihat PPT saya? Bisa Ibu, silakan. Oke. Ya baik, terima kasih. Jadi ya saya Dewi Wardah Mazidatur Rohmah. Jadi materi kita hari ini adalah Teaching Across Age Levels. Bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang mengambil mata kuliah level 1 pasti akan familiar ya dengan topik ini. Nah memang betul Mbak, jadi banyak mungkin yang bertanya apa sih Teaching Across Age Levels gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya perbedaannya adalah level usia siswa. Jadi kita membaginya menjadi anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Nah perbedaan yang paling utama dari 3 kelompok usia tersebut tentunya adalah perkembangan kognitifnya. Oke. Begitu juga dengan kebutuhan belajarnya. Nah, inilah yang harus diperhatikan dalam pemilihan baik itu metode, teknik, maupun kegiatan-kegiatan dalam pengajaran bahasa Inggris terutama di Indonesia karena bahasa Inggris di sini kan sebagai bahasa asing gitu ya. Jadi untuk mahasiswa UT
harus memperhatikan kebutuhan siswanya bergantung pada perbedaan usianya. Itu sih, Mbak. Oke, jadi ini lebih juga seperti pengajaran kepada semua usia, begitu ya Bu ya, baik anak, kemudian remaja sampai juga dengan dewasa. Nah, perbedaannya yang paling mencolok itu adalah perkembangan kognitif dan juga kebutuhan belajar siswanya ya Bu. Iya. Oke, nah mungkin ini boleh dijelaskan lagi Bu secara detail untuk metode, kemudian teknik pengajaran bahasa Inggris bagi masing-masing kelompok usia ini, silahkan. Iya, jadi sebetulnya prinsip pengajaran itu sebetulnya semuanya sama ya, ada prinsip dasar. Tapi kalau kita bicara tentang perbedaan, karena tadi ya perbedaan perkembangan kognitifnya dan kebutuhan belajarnya, tentu kita harus memperhatikan bahwa ketika kita bicara anak-anak begitu ya, kita harus memberikan materi-materi dan juga pengajaran-pengajaran yang medianya harus berupa benda-benda nyata. Di sini kita menyebutnya realia. Nah, sedangkan untuk usia dewasa, mulai dari remaja begitu ya, mereka sudah mulai bisa memahami konsep-konsep abstrak. Nah, di sini kita bisa menambahkan seperti pengajaran tata bahasanya begitu ya, dan penjelasan lebih detail mengapa bahasa tersebut digunakan. Itu sih. Tapi kalau kita mau bicara lebih detail lagi nih, Mbak Eka ya. Kalau untuk anak-anak, jadi benda-bendanya itu kita bisa menggunakan benda-benda di sekitarnya, misalnya benda-benda di dalam kelas, gitu ya, atau memang yang sudah disiapkan oleh guru. Jadi meskipun levelnya sama-sama beginner, misalnya ada usia anak, ada usia remaja, ada usia dewasa, sama-sama beginner. Tapi kalau kita sedang mengajar anak, kita bisa menggunakan misalnya pen ya. Ini saya lagi punya pen, pink pen. Nah seperti ini. Jadi kita harus menunjukkan ini loh yang namanya pink, color of pink, dan pen itu ini loh yang disebut pen gitu ya. Kita tidak perlu menjelaskan bahwa pen itu gunanya untuk apa, pink itu warna seperti apa, tidak. Untuk anak kita gunakan benda-benda nyata di sekeliling mereka. Kita bisa menggunakan kegiatan belajar misalnya kita minta anak untuk menyebutkan benda-benda di sekelilingnya atau mencari benda di sekelilingnya yang disebutkan oleh guru. Jadi bisa treasure hunt, bisa ya. Jadi seperti itu menyembunyikan benda-benda, terus siswa diminta mencari di sekeliling kelas gitu ya. Kemudian ketika masuk usia remaja, kita bisa menambahkan. Jadi kalau saya punya pen, beda ya. Kalau tadi anak, kalau ini dewasa, saya sekarang punya 2 pen gitu ya. Jadi this is a pen, these are pens. Nah, jadi remaja mulai dikenalkan tentang tata bahasanya, bahwa ketika 2 itu ada bentuk jamaknya. Dan menunjuknya juga pakai this gitu ya, Bu? Iya, jadi jelas gitu ya. This is a pen. These are pens. Nah, jadi untuk remaja itu udah mulai bervariasi gitu loh, Mbak ya. Daripada anak-anak. Jadi meskipun memang menunjukkan kata yang sama, kata benda yang sama begitu, tapi cara persuasinya atau pendekatannya itu berbeda gitu ya, Bu? Iya, betul. Lebih kompleks ya kalau untuk yang remaja. Jadi untuk dewasa juga seperti itu sih, Mbak, tapi meskipun topiknya sama-sama relatable ya, sama-sama familiar bagi siswa, kalau dewasa itu bisa dengan lebih kompleks. Misalnya lagi-lagi pen ya. This is a pink pen. So what can you do with this pen? Nah, jadi lebih kompleks lagi kalau untuk dewasa. Jadi apa sih yang bisa digunakan dengan pen warna pink ini gitu? Kalau untuk tanda tangan bisa nggak kira-kira misalnya gitu? Can you do it for signing a contract misalnya? Sign kontrak pakai warna pink bisa nggak gitu? Oh nggak bisa gitu kan? Kemudian kira-kira kalau saya jadi artis, saya tanda tangan pakai pink pen ini bisa nggak? Oh bisa dong gitu, biar lucu atau bagaimana. Nah itu sih, jadi kita bisa lihat ya kompleksitas perbedaan antara pengajaran bahasa yang sama, level yang sama, tapi perbedaan di usianya. Meskipun sama-sama beginner istilahnya ya. Si anak memang baru diperkenalkan ini, kemudian yang lebih dewasa lagi sama diperkenalkan kata benda juga, tapi kekompleksannya ini yang akan berbeda begitu ya, Bu Dewi. Nah kemudian untuk prinsip pengajaran bahasa Inggris bagi masing-masing kelompok usia ini, Bu, ini seperti apa sih? Iya,
Kalau tadi sudah saya jelaskan sekilas ya tentang kira-kira gambaran mengajarnya itu gimana gitu. Tapi kalau kita bicara tentang teori ya, beberapa ahli memang sudah menyebutkan di berbagai rujukan kalau untuk pengajaran anak yang paling utama itu ada yang di PPT warnanya merah, yaitu yang paling penting selain natural. Jadi satu, natural, anak tidak boleh diajari tata bahasa. Jadi harus langsung bagaimana bahasa ini digunakan. Itu sih kalau untuk anak. Dan yang kedua tentunya fun, ya, harus fun. Oke. Nah, Sebentar Ibu, dipotong sebentar, mungkin bisa lebih dekat ke mic-nya Bu, headphone. Oh, iya. Nah, coba. terdengar? Sudah lebih jelas? Terdengar, cuman agak kecil volumenya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa, kita coba lagi ya. Siap, Iya. silahkan. Gimana Mbak? Sudah? Sudah, Kedengaran? boleh dilanjutkan lagi. Oke. Ya. Ini saya ulang dulu deh. Oke. Lagi-lagi ya, karena ini penting, yang warna merah itu harus fun. Jadi selain natural, harus melibatkan hal-hal yang familiar gitu ya. Anak tidak boleh dijelaskan tata bahasanya. Jadi secara natural aja bagaimana menggunakan bahasa tersebut. Itu sih kalau untuk anak, dan pastinya fun. Kenalkan aja bahasanya, anak diminta meniru, maka setelah itu anak akan menyerap apa yang dia dengarkan. Karena anak-anak itu biasanya melakukan peniruan atau imitasi. Kemudian harus menggunakan senses atau panca indera kalau untuk anak-anak. Jadi bagi mahasiswa UT nih, karena kan mahasiswa UT itu guru ya Mbak ya, sudah punya siswa Iya. untuk pendidikan bahasa Inggris. Jadi harus memperhatikan ketika mengajar anak itu gunakan panca indera anak. Jadi berikan anak kesempatan untuk melihat warna, mendengar lagu-lagu mungkin ya yang anak sukai, menyentuh bendanya secara langsung. Kemudian juga bisa juga menggunakan gerak. Nah, dengan begitu pembelajarannya akan menjadi lebih maksimal seperti itu. Kemudian ada lagi Mbak untuk anak, lagi-lagi ya tadi saya lihat harus nyata dan harus dimulai dari benda-benda atau hal-hal atau topik-topik yang sangat familiar dengan anak. Itu kalau untuk yang anak Mbak. Kalau untuk yang remaja beda lagi ya. Jadi konsepnya sebetulnya sama. Kalau kita lihat di modulnya TOEFL 1 juga sebetulnya konsepnya sama. Oke. Tapi balik lagi sih ke konsep yang tadi ya. Ketika kita bisa mengajarkan hal-hal yang lebih abstrak bagi remaja, berarti kita juga harus mulai menambahkan pengajaran tata bahasanya. Seperti yang saya contohkan tadi sih, prinsipnya itu. Dan lagi yang penting itu, kalau untuk remaja ya, selain grammar, nah kita tahu bahwa sosial media itu sangat familiar dengan terutama remaja ya Mbak. Oke. Nah, jadi sebagai guru kita juga harus paham tentang teen life, kehidupan remaja. Oke. Jangan sampai materinya itu terlalu kekanak-kanakan. Jadi kayak kesannya, ini kan pelajaran anak SD gitu ya. Itu biasanya anak remaja akan merasa, saya lo udah gede gitu ya, saya udah dewasa gitu kan. Anak usia remaja kan ingin dianggap dewasa. Jadi materinya jangan terlalu kekanak-kanakan, bisa menggunakan juga sosial media sebagai media pengajaran. Nah, ini akan membuat remaja akan lebih tertarik dengan materi-materi yang disampaikan oleh guru. Dewasa, ini yang terakhir ya. Oke. Sama grammar juga tentu ya. Namun harus lebih banyak challenge, more challenges kalau untuk dewasa. Karena mereka memiliki kemampuan kognitif yang lebih matang dibandingkan usia remaja. Berikan pembelajaran bahasa yang untuk digunakan bagi remaja bisa sebetulnya. Tapi karena dewasa ini dia lebih superior ya dalam pemecahan konsep abstrak, gunakan tema-tema yang membuat mereka harus misalnya berimajinasi, harus memecahkan masalah, tapi tetap tema-temanya lagi-lagi harus lebih dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya kalau siswa kita usia dewasa nih, dan mereka bekerja begitu ya, nah kita lihat backgroundnya apa, gunakan tema-tema yang menarik bagi mereka dan familiar tentang pekerjaan misalnya, seperti itu. Dan gunakan pertanyaan-pertanyaan ya, lebih banyak nanya kalau untuk dewasa.
karena mereka kan lebih kompleks pemikirannya. Kalau kita cuma spoon feeding istilahnya nggak akan menarik bagi pembelajar dewasa, beda dengan anak dan remaja. Itu sih Mbak prinsip utamanya. Siap. Jadi memang tetap ada perbedaan ya Bu ya. Jangan sampai misalnya pembelajarnya usia pekerja begitu masih diajarkan lagi tuh warna-warna atau benda-benda itu gitu. Tapi ini lebih more challenge. Jadi lebih kompleks lagi gitu. Maksudnya lebih dekat dengan kehidupan dia sehari-hari kan. Karena setidaknya masa sih dari usia 1 sampai 20 atau sampai 25 misalnya nggak pernah denger ini gitu ya. Oke, siap. Ini menarik banget Bu Dewi pembahasan ini. Nah, kemudian juga mungkin ada muncul pertanyaan begini. Dalam penerapannya kegiatan belajar bahasa Inggris ini sebenarnya memang harus berfokus pada materi yang seperti apa, Bu? Kalau misalnya dilihat dari kelompok usia ini ya. Kalau kita bicara tentang materinya, sebenarnya poinnya cuma satu Mbak. Untuk 3 kelompok usia tersebut adalah bahwa language exposure is the key. Jadi intinya adalah baik itu untuk anak maupun untuk remaja ataupun untuk dewasa, guru harus paham bahwa semakin banyak exposure atau contoh ya di sini, contoh-contoh yang diberikan, penggunaan bahasa itu akan membantu siswa untuk dapat menyerap ya. Jadi acquire the language secara natural dan tidak dipaksa. Anak atau remaja atau dewasa jangan disuruh hafalan. Jadi harus dikasih contoh langsung. Gini loh makanya dengan prinsip-prinsip yang berbeda tadi tentunya. Terus juga jadi harus lebih banyak contoh, lebih banyak praktek baik itu untuk kemampuan berbicara maupun kemampuan menulis yang di-trigger dengan, kalau bicara triggernya dari listen, kalau untuk menulis triggernya tentu dari read, dari membaca. Itu sih, ini intinya sama, jadi more language exposure. Oke, jadi memang lebih banyak contoh-contoh yang diberikan atau istilahnya Bu Dewi ini kayak pepatah legend ya, practice makes perfect gitu ya. Jadi kalau nggak pernah latihan ya percuma aja gitu ya kalau nggak dikasih contoh, hanya disuruh apalin misalnya. Karena nggak bohong juga gini Bu Dewi, pada kenyataannya masih banyak memang guru-guru yang menerapkan seperti itu kan gitu. Masih banyak siswanya tuh resultnya, hasilnya harus bisa hafal ini, harus bisa hafal itu gitu loh. Yang ditagih adalah hafalan. Ini juga kan yang biasanya menjadi apa ya, bukan bumerang tapi menjadi permasalahan juga dalam pembelajarannya ya. Banget Mbak, karena apa ya, ketika kita diminta untuk menghafal, memory retention kita itu menjadi short memory sebetulnya. Tapi kalau kita langsung menggunakan gitu ya, akan ada experience di dalamnya, sehingga ketika masuk ke experience itu memory retentionnya akan lebih panjang. Nah ini tentu mahasiswa UT harus diperhatikan ya, lagi-lagi mau seperti apapun background mahasiswanya, mau itu di daerah atau di perkotaan besar gitu ya, sekolah negeri maupun sekolah swasta, intinya adalah berikan banyak contoh dan biarkan siswa kita untuk menggunakan bahasa itu. Gunakan hal-hal yang familiar seperti lagu, acara TV, acara ya yang mereka suka gitu ya, atau anak-anak games, songs dan sebagainya. Jadi jangan fokus pada hafalannya. Hafalan itu akan ikut jalan kalau dipraktekkan. Betul sih Mbak tadi yang betul. Oke, jadi seenggaknya begitu memang banyak contoh ya yang diberikan langsung oleh gurunya. Oke, Bu Dewi, ini menarik sekali pembahasannya hari ini. Tapi kita break dulu, nanti kita masuk di segmen berikutnya ya Bu ya. Jangan kemana-mana. Baik, listener, saya juga ingatkan untuk Anda, karena ini materinya asik sekali untuk Anda khususnya mahasiswa-mahasiswi program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Kalau mungkin punya pertanyaan, silahkan banget bisa langsung WhatsApp di 0813-1611-3800. Kemudian Anda bisa mention ke Twitter kami @radio_UT atau DM Instagram kami @radio.ut. Jangan kemana-mana, nanti saya bersama dengan Ibu Dewi Wardah Mazidatur Rohma SPD MPD dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris akan kembali lagi dengan tema Teaching Across Age Levels. Anda sedang mendengarkan UT Radio.
Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Dies Natalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan, dimanapun dan kapanpun tanpa kendala. Bahan ajar sebagai materi utama dalam pembelajaran disediakan, selain tercetak juga berbentuk digital. Bahan ajar digital ini bersifat interaktif dalam format EPUB serta dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara offline oleh setiap mahasiswa UT melalui berbagai perangkat baik tablet, handphone, maupun desktop. Dalam rangka untuk memfasilitasi pemantapan hasil belajar mahasiswa secara mandiri, UT menyediakan pembelajaran secara online yang disebut tutorial online atau tuton yang bersifat asinkronus. Selain itu, tutorial bersifat sinkronus juga disediakan dalam bentuk tutorial berbasis web atau TWeb, e-lecturing, dan video conference atau VCon. Dalam penyelenggaraan ujian, inovasi dilakukan dengan pengembangan sistem ujian online tanpa pengawas ruang yang hadir secara fisik di lingkungan mahasiswa, yang disebut dengan online proctoring. Dengan online proctoring ini, mahasiswa dapat ujian dimanapun selama mereka memiliki akses terhadap internet.
Selain itu, untuk mendukung kegiatan belajar mahasiswa, berbagai fasilitas belajar yang dapat diakses mahasiswa secara langsung antara lain UT TV, UT Radio, perpustakaan digital, materi pengayaan mata kuliah berbasis online, latihan mandiri, dry lab. Fasilitas lain yang diberikan UT untuk mendukung proses belajar online adalah fasilitas internet gratis berupa Wi-Fi ID dan Microsoft Office 365. Untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke seluruh pelosok dan luar negeri, UT memiliki 39 kantor UPBJJ atau unit program belajar jarak jauh di seluruh Indonesia dan pusat pengelolaan layanan luar negeri. Selain itu, UT juga bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mendirikan sentra layanan UT atau SALUT di beberapa wilayah. Untuk menjaga standar mutu UT, secara kontinu UT selalu direview oleh Badan Akreditasi Nasional maupun Internasional, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. Maka yang namanya e-learning kalau kita kembangkan, classroomless, borderless akan terjadi. Tidak ada lagi kelas, tidak ada lagi batas negara, maka pendidikan tinggi harus kita lakukan satu perubahan yang mendasar. Pada saat kesempatan ini yang sudah memanfaatkan peluang semacam itu, hanya satu-satunya di Indonesia yang pertama kali hanyalah universitas terbuka yang dalam hal ini. Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi nasional yang masih rendah, berbagai upaya kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi atau instansi lain. Kerjasama ini sangat penting untuk menyukseskan program strategis Kemenristek Dikti terkait penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dan pembelajaran dalam jaringan yang akan semakin diperluas bagi perguruan tinggi lain. Dengan capaian jumlah lebih dari 1,7 juta alumni, serta hampir menjangkau seluruh kabupaten kota di wilayah Indonesia dan 39 negara, terbukti UT mampu mengemban misi pemerintah untuk membuka akses pendidikan yang seluas mungkin bagi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, serta mengukuhkan konektivitas bangsa di era cyber. Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar. Masih bersama kami di UT Radio Open Education Station for All, dan Anda masih bersama kami di tutorial online UT Radio bersama dengan Ibu Dewi Wardah Mazidatur Rohma SPD MPD dari Surabaya, UT Surabaya ya. Nah, ini memang semua perguruan tinggi
saya rasa menerapkan sistem pembelajaran online saat ini. Nah, salah satunya memang yang dilakukan UT juga melalui tutorial online secara radio seperti ini, karena memang ingin memberikan kemudahan dan banyak akses juga kepada para mahasiswa dan mahasiswinya. Biar apa? Biar mudah aja ya dan menjadi pilihan pembelajaran. Nah, makanya saat ini yang sedang kita bahas adalah Teaching Across Age Levels untuk program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari Fakultas FKIP. Baik Ibu Dewi, kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Nah, kalau tadi sudah digambarkan sama Ibu seperti apa sih perbedaannya pembelajaran di lintas usia ini dari anak-anak, kemudian remaja dan juga dewasa. Nah, kemudian Bu, untuk pengajarannya atau lebih dekatnya dengan peran guru dalam pengajaran di masing-masing kelompok usia ini tuh seperti apa? Karena ada yang menempatkan diri sebagai fasilitator, kemudian leader atau sebagai tutor gitu ya. Nah, jadi lebih detailnya lagi seperti apa Bu peran dari seorang guru untuk setiap kelompok usia ini? Silahkan. Ya, jadi betul yang disampaikan Mbak Eka tadi, ada banyak peran sebetulnya untuk guru ya, tapi kita mau fokus ke 2 peran saja sekarang untuk Teaching Across Age Levels ini. Nah, ini mungkin saya tampilkan aja biar lebih jelas dilihat ya. Nah, untuk Teaching Across Age Levels, ketika kita bicara peran guru untuk anak-anak, jadi peran guru utamanya ini sebagai leader and facilitator. Jadi 2 peran sekaligus gitu ya. Sedangkan ketika kita bicara untuk older students atau ini ya, untuk usia remaja ataupun usia dewasa itu harus berperan sebagai fasilitator, tidak lagi sebagai leader. Nah, kenapa seperti itu? Jadi karena beda kebutuhan Mbak ya. Ketika anak-anak tadi, anak itu harus ada yang ngatur gitu istilahnya, harus ada yang mengarahkan. Jadi kalau gamesnya seperti ini, rules-nya dijelaskan, lalu diarahkan seperti ini. Makanya ada peran leader di situ bagi guru untuk pengajaran anak. Sedangkan untuk older students, yaitu untuk usia remaja sampai dewasa, guru tidak boleh terlalu mengambil peran sebagai leader di sini. Kenapa? Karena mereka itu dalam usia remaja sampai usia dewasa sudah memiliki independence. Jadi mereka sudah lebih independence dibandingkan anak-anak. Sehingga jangan terlalu dipimpin, tapi cukup diarahkan, difasilitasi, berikan media, berikan kegiatan. Nah, setelah itu biarkan mereka yang mengeksplorasi itu untuk remaja dan dewasa. Jangan sampai ketuker gitu ya. Anak-anak dibiarin aja gitu ya. Ini. Karena mungkin pusing, Bu. Gitu ya. Saking banyaknya siswanya di kelas, anak-anak gitu ya, udah biarin main aja gitu ya. Kemudian yang dewasa kebalik. Yang dewasa malah dipimpin-pimpin gitu ya, harus gini, tidak boleh seperti ini, jangan. Itu akan membuat nanti suasana di kelas juga akan terpengaruh ya tentunya, dan needs-nya itu nggak sesuai nanti dengan perkembangan usia dari masing-masing kelompok usia tersebut. Itu sih Mbak. Oke. Jadi pokoknya tetap harus dibedakan ya. Karena begini juga sih Mbak Dewi, kalau yang saya perhatikan ya. Jadi banyak guru itu mumpuni di ilmunya gitu, paham banget gitu, bahasa Inggrisnya keren lah, pokoknya semuanya keren. Tapi skill untuk pengajarannya yang mungkin ini masih butuh pengalaman atau pembelajaran lebih dalam lagi ya. Karena jadi jatuhnya ke anak-anak tuh karena mungkin terbiasa ngajarin yang besar, terus ke anak-anak jadinya disamaratakan gitu, padahal kan beda secara usia ya. Nah, ini sih yang sering jadi kendala. Iya, betul. Kenapa materi TEFL ini jadi penting ya? Baik itu TEFL 1 maupun TEFL 2, kebetulan ini TEFL 1 dan hanya 1 tema saja. Jadi tentu mahasiswa UT yang langsung sudah pernah pengalaman mengajar gitu ya, harus memperhatikan poin-poin yang dipelajari dalam materi TEFL 1. Salah satunya adalah Teaching Across Age Levels. Karena betul, yang biasa ngajar anak gitu ya, kadang karena sudah terbiasa, begitu berubah dari ngajar misalnya usia SD, terus disuruh mengajar yang usia SMA begitu ya, diperlakukan sama seperti mengajar SD. Nah, ini akan jadi bumerang bagi gurunya sendiri. Begitu pula sebaliknya, biasa ngajar dewasa gitu ya, cuma dikasih arahan, terus ngajar anak-anak cuma dikasih arahan, chaos nanti.
Oke, tapi itu sebenarnya curhatan saya sih, Mbak. Biasa ngajar mahasiswa terus harus abdimas menghadapi anak-anak tuh awalnya bingung gitu, tapi akhirnya sekarang jadi paham karena ini juga nih banyak ngobrol sama teman-teman dari Fakultas Program Studi Pengajaran ya, ini sastra Inggris gitu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi Mbak Dewi. Kalau tadi sudah peran, kemudian apa sih sebenarnya yang memang harus dipertimbangkan oleh guru sebelum memulai pengajaran pada masing-masing kelompok usia? Jadi sebetulnya yang utama adalah, saya tampilkan aja ya biar kelihatan. Nah, ini sih sebetulnya yang penting 3 poin ini. Ya, jadi select interesting topic, topiknya harus menarik. Kemudian perhatikan kebutuhan siswa yang tadi macam-macam ya. Kemudian perhatikan perbedaan dari karakter masing-masing kelompok usia. Jadi ada 3 poin penting ini. Yang sebetulnya ini juga sudah ada di modul. Jadi bagi mahasiswa yang mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris di UT, ini adalah kesimpulannya sebetulnya. Ketika kita mau mengajar dari berbagai usia, mulai anak-anak, remaja, dewasa, 3 poin ini menjadi penting. Terus saya jabarkan sedikit Mbak ya. Jadi ketika kita bicara select interesting topic, itu tidak hanya berlaku untuk anak, tidak hanya berlaku untuk dewasa, tidak hanya berlaku untuk remaja, itu berlaku untuk semuanya. Jangan sampai topik yang kita angkat tuh terlalu jauh. Misalnya, kita lagi di Indonesia, ngajarnya di suburb gitu ya. Mereka tidak akan familiar dengan makan di restoran yang itu dining table gitu ya. Materi di bukunya itu menjelaskan tentang attitude di restoran. Misalnya yang tidak familiar dengan kehidupan siswa. Nah, ini harus dihindari. Jadi, guru itu harus mampu mengadaptasi materi. Jadi supaya topiknya familiar dan siswa itu jadi tertarik. Jangan sampai karena terlalu jauh, ini apa gitu ya. Terus ngambilnya misalnya backgroundnya, settingnya Amerika gitu ya. Yang siswa tuh nggak ngerti di Amerika tuh seperti apa sih gitu, itu terlalu jauh. Meskipun kita berpedoman pada textbook ya, biasanya guru-guru di sekolah, bukan berarti textbook itu harus ditelan mentah-mentah dan di-deliver mentah-mentah kepada siswa kita. Kita sebagai guru harus memperhatikan tadi interesting topic, and the second is students need. Mereka sebenarnya butuh apa? Kalau cuma butuh bisa order food gitu ya, nggak usah perlu settingnya restoran yang gimana-gimana. Settingnya ya misalnya kita lagi pergi pengen beli makan gitu ya, itu gimana sih caranya? Nah gitu, hanya seperti itu. Dan apa ya, karakter masing-masing siswa itu kan berbeda, baik itu dari segi usia maupun backgroundnya. Jadi tugas guru tuh kalau dibilang berat, ya berat sebetulnya gitu ya. Memahami misalnya 30 siswa satu kelas, kita harus memahami tuh karakternya apa. Usianya mungkin rentangnya, perbedaannya 1-2 tahun gitu ya. Itu pun bisa berbeda. Nah, jadi dari pemilihan materi untuk anak-anak selain familiar tadi harus menyenangkan, jangan terlalu jauh dan harus real. Kalau untuk remaja, materinya tidak boleh terlalu kekanak-kanakan gitu ya, tetap familiar gitu ya. Dan jangan sampai kita membuat remaja itu tidak nyaman. Saya ada pengalaman pribadi sebenarnya. Pertama kali ngajar remaja, teens gitu ya, usia SMP kelas 1-2, ada yang pernah nangis di kelas saya. Kenapa tuh Bu? Jadi karena saat itu materinya itu menulis tentang satu topik, saya lupa apa gitu ya. Jadi satu siswa ini kesulitan untuk menulis dengan sejumlah sekian kata. Nah, karena dia merasa tidak bisa dan merasa kok teman-temannya bisa, saat itu saya belum terlalu ngeh tentang teaching across age levels ya, baru lulus ya. Yang penting ngajar dulu gitu ya. Ngajar dulu gitu ya. Terus saya bilang, loh harus sekian kata, jangan sampai kurang gitu kan. Terus dan itu saya ulang-ulang gitu, saya ngelit dia, harus gini, harus gitu. Dia nangis gitu di kelas. Terus saya bingung. Kayaknya anaknya masih kenal Bu sampai sekarang Bu. Kayaknya. Karena saya apa ya, saya tuh biasa awalnya tuh ngajar dewasa dulu soalnya, baru turun ke remaja, baru turun ke anak, terus balik dewasa lagi. Jadi memang ya pengalaman
practice makes perfect ya, experience is the best teacher. Itu nggak bohong gitu ya. Betul sekali. Betul. Oke, jadi kalau yang saya tangkap tadi Bu Dewi memang ada select interesting topic, pay attention to the student needs, kemudian consider the students characteristic. Nah, ini menjadi penting, kayak misalnya kita tuh harus riset terlebih dahulu, harus tahu keadaan di lapangan dulu ya. Karena yang Ibu tadi sampaikan, beda kalau kita ngajar di kota, terus misal tiba-tiba kita harus di kabupaten atau di rural area gitu, daerah terpencil lainnya gitu. Semua harus kita bedakan dan menyesuaikan, bukan hanya kemampuan siswanya, tapi secara geografisnya juga dilihat kan. Kalau mungkin kita mau mengajarkan sesuatu hal yang baru, harusnya yang diajarkan terlebih dahulu di lingkungannya, baru masuk ke yang lain ya Bu. Atau nanti kita kenal dengan kayak cross culture gitu ya. Jadi kita mempelajari juga budaya-budaya lainnya gitu ya. Oke, ini menarik sekali. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang masih kebingungan atau memang ada pertanyaan, kita tunggu. Bisa WhatsApp di 081316113800. Kemudian Twitter kami @radio_ut dan Instagram kami @radio.ut. Baik, satu pertanyaan lagi sebelum kita break di segmen ini, Bu Dewi. Nah, bagaimana akhirnya untuk memilih materi belajar bagi siswa dari berbagai kelompok usia? Jadi sebetulnya kuncinya satu, relevansi. Kalau kita bicara materi gitu ya, selain kita ada banyak prinsip tadi ya, bahwa kalau anak harus seperti ini, kalau untuk usia remaja itu sebaiknya seperti ini, usia dewasa seperti ini. Tapi kalau kita mau menarik benang merahnya gitu ya, bagi masing-masing kelompok usia, prinsipnya satu, relevansi. Tadi yang kita sebut relevansi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Eka juga tadi ya, bahwa tidak hanya tentang kebutuhan masing-masing usia dari segi cognitive development-nya, tidak hanya dari kebutuhan belajarnya saja, tapi juga dari background-nya. Kita harus memperhatikan bahwa masing-masing gaya belajar siswa itu beda. Meskipun sama-sama anak-anak gitu ya, sama-sama anak-anak kan gaya belajarnya macam-macam. Jadi jangan misalnya kegiatan ngajarnya itu ya, materinya kata sampaikan dengan lagu semuanya gitu ya, pasti ada yang bosan gitu. Atau untuk remaja, kita olah materinya jadi games, semuanya games. Meskipun games itu menyenangkan gitu ya, tapi kalau tiap hari games, nggak ada stopnya gitu ya, itu kan juga bosan lama-lama. Gitu juga dengan dewasa. Jangan misalnya materinya berupa pemecahan kasus terus gitu ya, sekali-kali selipkan ada songs, ada games. Yang penting adalah harus relevan dengan apa, kebutuhannya, usianya, dan juga backgroundnya. Meskipun kita lagi bicara teaching across age levels, tidak memungkiri ya bahwa karakter dari siswa itu banyak faktornya. Jadi jangan hanya fokus ke kalau usia anak, usia dewasa, usia remaja, enggak, tapi banyak faktor. Jadi betul harus riset dulu. Sebelum masuk kelas kita harus pahami dulu. First meeting, kalau saya biasanya menyarankan first meeting itu untuk kenalan dulu. Ice breaking dulu gitu ya? Ya, jadi first meeting tuh jangan langsung masuk materi berat gitu ya. Baik itu anak, remaja atau dewasa. Jadi kenalan dulu, kita kenali siswanya. Akan lebih baik lagi untuk menghafal namanya. Kalau takut nggak hafal, siswanya banyak, pakai name tag. Iya, karena usia anak, remaja maupun dewasa akan lebih senang jika dipanggil nama, bukan dipanggil kamu gitu ya. Iya, akan dipanggil nama, itu akan lebih dekat. Jadi peran guru tidak hanya sebagai leader atau facilitator sebetulnya itu secara teori ya, tapi kalau secara praktik kita juga harus paham bahwa humanizing our students is also important. Jadi kita harus memanusiakan siswa kita, siapapun itu, mulai dari usia PAUD misalnya 2 tahun, 3 tahun, sampai usia dewasa di atas 50 tahun gitu ya. Kita harus memanusiakan mereka dan memperhatikan kebutuhan belajarnya dan kebutuhannya sebagai manusia. Untuk tentu diperhatikan ya. Jadi perhatiannya harus kalau bisa sih equal. Kalau bisa, tapi namanya manusia nggak bisa ya. Tapi yang penting ya guru tuh harus berusaha gitu. Mereka biar merasa ada equal treatment dari gurunya gitu ya, Bu Dewi. Nah ini menarik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pengalaman dari Bu Dewi yang sudah ngajar anak-anak, dewasa, remaja, balik lagi.
terus ketemu lagi anak-anak gitu. Nah, seperti apa, mungkin ada cerita-cerita lucu nantinya. Seperti tadi salah satunya pernah bikin nangis karena mungkin belum paham juga dengan keadaan. Ini menarik, nanti kita bahas di segmen berikutnya ya, Bu Dewi. Siap. Oke, UT listeners jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online sinkronus dengan mengintegrasikan aktivitas TUET, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti Sama kami di UT Radio Open Education Station for All, dan ini kita masuk ke segmen terakhir di tutorial online hari ini dengan tema Teaching Across Age Level bersama Ibu Dewi Wardah Mazidatur Rohmah SPD MPD. Bu, ini udah sesi terakhir, nggak terasa banget ya. Iya. Kayaknya next harus lebih panjang 2 jam atau ada tema-tema berikutnya lah ya. Nanti biar ngobrol asik lagi di udara. Oke, tadi kita udah bahas tuh mengenai peran guru seperti apa dan lain-lain. Nah, ini yang belum adalah memahami kebutuhan siswa di masing-masing kelompok usia ya. Nah, ini tuh harus seperti apa gitu.
Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan siswa ya Mbak, tadi lagi-lagi ya, background siswa itu tidak hanya tentang usia, tapi karena kita lagi fokus dengan usia, kita akan fokus ke usianya. Ketika kita menyampaikan materi tentunya ya, dengan kebutuhan siswa anak-anak gitu misalnya. Jadi kita harus paham, lagi-lagi, saya ulang lagi gitu ya, ini brainwash pendengar, bahwa untuk pengajaran anak-anak itu satu, utamakan realia, udah intinya itu. Selain banyak aspek yang tadi gitu ya. Jadi materi apapun, gunakan benda-benda, gunakan hal-hal yang bisa tidak hanya dilihat, tapi juga bisa disentuh oleh anak. Karena anak itu kan sensesnya lagi berkembang, lagi hebat-hebatnya gitu ya. Jadi kita gunakan itu untuk memaksimalkan proses belajar. Dan ketika kita bicara untuk remaja, kebutuhannya sudah lain. Mereka butuh untuk diakui. They want to be exist gitu ya. Existence dan pengakuan gitu ya, itu menjadi hal yang penting. Jadi kita juga harus libatkan identitas remaja, misalnya gunakan sosial medianya, gunakan juga hal-hal yang sifatnya personal, misalnya menulis jurnal kecil gitu ya, atau membuat vlog sederhana, atau bikin TikTok, itu juga bisa gitu ya. Untuk usia dewasa, lagi-lagi tetap ya, kalau kita bicara kebutuhan dewasa itu, mereka akan lebih fokus kalau mereka tahu tujuan belajar bahasanya itu untuk apa. Jadi kita harus paham bahwa kita perlu menjelaskan ketika Anda belajar ini loh yang akan didapat. Kalau belajar bahasa ini loh manfaatnya, itu untuk pembelajar dewasa. Anak dan remaja tidak perlu tahu kalau belajar ini nanti biar bisa gini gitu, enggak. Tapi kebutuhannya tadi itu loh, kita harus betul-betul paham apa bedanya. Dan lagi-lagi Mbak, harus relevan dengan kehidupan siswa kita, jangan terlalu jauh. Nanti satu, akan muncul masalah, misalnya siswa nggak akan fokus ya karena nggak tertarik. Yang kedua, materinya akan habis dipelajari sekali, nanti pulang keluar kelas lupa. Karena gak menarik dan gak dekat dengan mereka. Tidak menarik dan tidak dekat dengan mereka. Jadi saya mikir gini juga Bu Dewi, berarti guru harus terus-terusan muda ya. Maksudnya ikut terus perkembangan zaman ya. Kayak tadi anak-anak nih sekarang seneng sama medsos, TikTok dan lain-lain. Nah, bisalah ilmu-ilmunya kita selipkan di kesukaan-kesukaan mereka yang kekinian ya. Iya. Apalagi ya dengan zaman teknologi seperti ini ya, jadi bahkan anak SD aja sudah main TikTok gitu, istilahnya main Instagram dan sebagainya, mainnya sudah YouTube gitu ya. Jadi lagi-lagi kita pahami dulu, siswa kita familiar nggak, jangan sampai kita terlalu idealis, misalnya karena habis ngajar kota besar, habis ngajar di Surabaya gitu, misalnya saya, terus ketika saya pulang, saya kan aslinya Jember nih Mbak, gitu kan, saya pindah mutasi ke Jember, terus saya menganggap itu sama, saya samain gitu. Jadi teknologinya saya pikir penguasaannya itu sama, ternyata kan beda, karena lingkungannya beda, meskipun usianya rentangnya sama. Jadi kita sebagai guru betul harus tetap muda. Tetap muda itu berarti harus up to date ya, dan up to date-nya jangan idealis, tidak boleh idealis, harus menyesuaikan lagi-lagi kebutuhan siswa kita, harus ganti materinya. Betul. Nah, terus juga gini Bu Dewi, kalau ada permasalahan di kelas, ini terkait dengan treatment ya yang dilakukan kepada siswa-siswa atau mahasiswa. Kan semua punya karakter yang berbeda Bu. Ada yang atraktif banget, ekspresif banget gitu ya. Ada yang aktifnya over. Nah, itu gimana menyiasatinya? Iya. Ini juga kita ngomong karakter ya, tidak hanya usia. Tadi kan banyak juga karakternya, salah satunya mungkin itu. Jadi meskipun usianya sama nih, rentang usia sama, tapi karakter kan beda. Ada yang hiperaktif, nanya terus siapanya dia perhatiin gitu ya, kayak dia mojok di kelas gitu ya. Jadi beban terberat guru sebetulnya adalah bagaimana kebutuhan siswa itu dapat dipenuhi, meskipun tidak secara equal karena sulit ya, tapi harus diusahakan terpenuhi sekian persennya. Kita harus paham, misalnya ketika ada siswa yang terlalu hiperaktif, beri dia lebih banyak kegiatan, ajak dia sebagai leader untuk memimpin teman-temannya, berikan dia aktivitas lebih gitu ya. Nah, kalau untuk yang diam, misalnya kelas dia duduknya di pojok, disuruh ngomong suaranya gitu ya,
itu kita harus dekati, kita beri dia kesempatan untuk eksplorasi diri. Misalnya, coba kalau bikin vlog, dia kira-kira mau nggak ya? Kalau ngomongnya di record, atau misalnya one on one sama teacher, dia lebih terbuka nggak ya? Jadi pendekatan-pendekatan personal itu sebetulnya jadi penting. Dan ini jujur ya Mbak, berat. Oke. Karena ini udah menyangkut psikologis juga ya? Yes. Karena namanya guru itu nggak harus fokus pada kognitif saja, tidak boleh. Karena kita harus memanusiakan, humanizing our students, berarti kita juga harus memahami aspek psikologisnya. Apa sih kebutuhannya sebagai manusia dengan karakter seperti itu? Bagaimana sih kita mengakomodasinya supaya pengajaran kita tuh tidak berhenti di situ, supaya pengajarannya itu akan terus ya, jadi long life learningnya itu lanjut gitu ya, terkenang. Jadi guru itu ada sumbangsih yang tidak hanya dari segi materi, tapi juga pembelajaran karakternya, pengembangan karakter siswanya. Oke, tidak hanya sumbangsi materi, tapi juga pengembangan karakter siswanya, itu ya, Iya. Bu Dewi. Oke, Ya. kemudian gini Bu, tadi kan ada satu pengalaman begitu ya yang diajarkan oleh Bu Dewi, siswa bereaksinya berbeda-beda seperti itu. Ada lagi nggak sih pengalaman-pengalaman menarik nih selama berkecimpung di dunia pendidikan? Iya, banyak sih Mbak kalau pengalaman menarik ya. Tadi udah bikin nangis orang itu. Itu pernah. Dan kalau untuk urusan nangis-menangis gitu biasanya terjadi di kelas anak-anak. Itu banyak sekali terjadi. Jadi kalau ngomongin pengalaman di anak-anak, saya juga udah pernah bikin nangis. Jadi itu mereka tengkar, rebutan media gamesnya. Aduh. Jadi guru itu benar-benar harus paham ya karakter siswa. Jadi kan ada siswa yang caper sekali gitu ya. Miss, saya ini habis beli ini, Miss, saya habis ngapain gitu ya. Sedangkan kita harus nyampein materi. Dan ada juga yang kalau ada mainan dia tuh maunya buat dia aja sendiri, nggak mau untuk yang lain. Nah, pendekatan personal itu kan jadi penting ketika pada saat seperti ini ya. Jadi saya tuh pernah sampai didatengin sama mamanya siswa gitu ya. Miss, anak saya pulang kok nangis, diapain di kelas gitu. Aduh. Jadi ternyata itu kasusnya dia diolok-olok dengan temannya gitu. Nah, jadi kan kita harus memperhatikan bahwa kita ngasih tahu, kita ajarin bahwa menggoda teman dengan cara seperti itu tuh tidak baik. Ini loh temannya nangis kemarin, tuh harus apa ya, pendekatan personal. Dan ini kadang dilakukan tidak di dalam kelas sih Mbak, harus di luar kelas. Oke. Kadang harus seperti itu. Usia dewasa juga gitu. Jadi kalau saya ngajar mahasiswa, kadang itu saya buka konsultasi di luar jam kuliah. Jadi khusus untuk dia bisa curhat tentang apa aja, permasalahan belajarnya apa aja. Bahkan kadang masalah keluarga juga dicurhatin gitu ya. Karena itu kadang memberi dampak bagi proses belajarnya dia, gak bisa fokus dan sebagainya. Jadi itu sih. Oke, makanya kayaknya kalau sekarang tuh tadi Mbak Dewi bilang pendekatan tuh bukan hanya di dalam kelas tapi di luar kelas. Makanya sekarang banyak guru-guru yang bikin grup ya, grup WhatsApp gitu dengan orang tua siswa, dengan siswanya, apalagi selama pandemi ini ya. Ya, jadi penting apalagi kalau lagi nggak tatap muka gini ya, kita kan perlu tahu ketika belajar sama orang tua apa sih kendalanya. Kadang anak nggak bilang, tapi kadang orang tua yang lebih tahu karena ketemu tiap hari gitu ya. Jadi kan kita bisa menyesuaikan materi kita, lalu bentuk pengajarannya, instruksinya, jenis aktivitasnya itu bisa kita sesuaikan dengan yang applicable gitu loh. Baik itu dengan tatap muka maupun ketika masa pandemi seperti ini. Jadi communication is the key juga sih. Oke. Communication is the key. Ini menarik banget pokoknya pembahasannya. Kalau hari-hari ajarnya tapi bukan berarti pendekatan tidak bisa dilakukan Oke, siap. Baik, Bu Dewi, satu lagi pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa juga terkait dengan pembelajaran yang harus mereka lalui, silahkan.
Iya. Jadi untuk mahasiswa universitas terbuka yang mengambil mata kuliah level 1 atau mahasiswa universitas terbuka secara umum ya, prodi pendidikan bahasa Inggris, pesan saya sebetulnya satu aja. Ingat bahwa kita guru harus memanusiakan siswa kita, humanizing our students. Nah, humanizing our students itu aspeknya sangat luas. Tidak hanya bagaimana memberikan materi dengan baik, bagaimana kita memahami perbedaan kebutuhan usia siswa berdasarkan kelompok usianya, begitu juga dengan background atau latar belakang siswa, juga karakter pribadi siswa, dan kita punya beban berat sebetulnya, tapi akan bisa dilaksanakan dengan baik jika kita mau berkomunikasi. Intinya adalah kita harus mau membuka diri, kita harus mau bertanya, mau penasaran apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa kita. Jadi intinya menjadi guru adalah sebuah tanggung jawab berat, tapi semuanya akan bisa dilakukan dengan satu kuncinya, humanizing our students through communication. Oke, wah ini jadi quote saya hari ini kayaknya nih. Humanizing our students through communication. Wow, luar biasa Bu Dewi, pembahasan kita hari ini. Senang sekali bisa berjumpa di tutorial online UT Radio. Mudah-mudahan nanti ada tema-tema lanjutan ya. Ketemu lagi dengan cerita-cerita yang lain. Terima kasih sekali lagi. Sukses untuk Bu Dewi dan juga program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, juga teman-teman dari UPBJJ UT Surabaya. Sukses selalu, sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Oke. Mereka juga sehat selalu. Amin. Baik UT listeners, jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan terus temani Anda. Dan itu tadi perbincangan kami di tutorial online UT Radio bersama dengan Ibu Dewi Wardah Mazidatur Rohmah SPD MPD dari UPBJJ UT Surabaya. Saya ambil quote-nya tadi dari Ibu Dewi. Jangan lupa kepada seluruh pendidik, khususnya Anda mahasiswa-mahasiswi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Terbuka, humanizing our students through communication. Tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All.